Kali ini kita akan menjelaskan tentang provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kotanya Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur berdiri pada tanggal 7 Desember 1956. Luas wilayahnya 127.267,52 km persegi. Makna lambang Provinsi Kalimantan Timur. Logo Provinsi Kalimantan Timur berbentuk perisai bersudut 5 yang melambangkan perlindungan, kekokohan, dan dasar Pancasila, dengan semboyan Ruhoi Rahayu, rukun damai tentram. Logo ini memuat unsur khas seperti ikan pesut, mandau, dan sumpit, mencerminkan kekayaan alam budaya serta keberanian masyarakat dalam membangun daerah. Semboyan Ruhoi Rahayu diambil dari bahasa Banjar, bermakna masyarakat Kalimantan Timur mendambakan kehidupan yang rukun, damai, tentram, dan harmonis dalam naungan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah berdirinya Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur berdiri pada 9 Januari 1957 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan yang sebelumnya mencakup seluruh wilayah pulau tersebut. Sejarah singkat pembentukan. Awalnya seluruh wilayah Kalimantan merupakan satu provinsi, Provinsi Kalimantan, yang berpusat di Banjarmasin. Karena tuntunan pembangunan dan luas wilayah, Provinsi Kalimantan dipecah menjadi 3 provinsi, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. APT Pranoto ditunjuk sebagai gubernur pertama. Pada tahun 2012, Kalimantan Timur dimekarkan kembali di mana sebagai wilayah utaranya menjadi Provinsi Kalimantan Utara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Suku yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Suku asli Dayak, Kutai, Berau, Pasir atau Pasir, Belungan, dan Tidung. Suku pendatang etnis lain: Jawa, Bugis, Banjar, Toraja, Sunda, Madura, NTT, dan Tionghoa. Ciri khas yang membedakan Provinsi Kalimantan Timur dengan provinsi lain. Kalimantan Timur, Kaltim, menonjol karena statusnya sebagai pusat pertambangan dan kehutanan penghasil devisa utama, memiliki rumah lamin yang panjang dan megah, serta rumah bagi kebudayaan suku Dayak, terutama Kenyah, yang kental dengan ukiran rumit, tari hudok, dan kerajinan manik-manik. Kaltim juga dikenal sebagai wilayah perbatasan darat dengan Malaysia dan daerah yang dihuni keragaman etnis. Keadaan alam di Kalimantan Timur, topografi dan geografi. Wilayah daratan seluas 127.346,92 km persegi, memiliki karakteristik perbukitan dan pegunungan. Ketinggian 1000 mdpl di bagian barat laut, sementara bagian timur didominasi daratan rendah dan pesisir. Kemiringan lerengnya bervariasi, dengan 43,35%. Wilayah daratan memiliki kemiringan di atas 40%. Hidrologi dan perairan. Provinsi ini memiliki Sungai Mahakam yang merupakan salah satu sungai terpanjang dan terpenting, berpotensi sebagai jalur transportasi. Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Iklim beriklim tropis dengan kelembaban udara yang tinggi. Terdapat 2 musim yang dipengaruhi oleh angin muson, yaitu muson barat dan muson timur, dengan curah hujan rata-rata tahunan yang tinggi. Tokoh-tokoh pahlawan yang berasal dari Kalimantan Timur: Sultan Haji Muhammad Idris, Haji Abdul Muiz Hasan,
Abdul Wahab Sejahrani, Boedi Ono, Boedi Ojo, Awang Long, Aminah Syukur, Aji Pangeran Tumegung Pranoto. Budaya atau kesenian Kalimantan Timur, rumah adat Lamin, rumah panggung pajang khas suku Dayak, tari hudok Dayak, tarian menggunakan topeng kayu, burung atau binatang yang melambangkan dewa pelindung, tari kancet ledo atau gong Dayak, tarian lemah gemulai oleh penari wanita di atas gong, tari mandau atau perang, tarian yang menampilkan keahlian menggunakan mandau, senjata tradisional dan tameng, mencerminkan keberanian. Alat musik sape, alat musik peti tradisional yang menghasilkan suara khas, sering digunakan dalam upacara adat Dayak. Tradisi Erau, pesta adat Kesultanan Kutai Kartanegara yang menampilkan ritual sakral, budaya pesisir, dan tradisi berlibur, saling siram air. Desa Budaya Pampang, pusat kebudayaan Dayak, Genyah di Samarinda, yang menampilkan tarian, rumah adat, dan kerajinan tangan khas. Prestasi yang pernah diraih Kalimantan Timur, bidang olahraga, Pepernas 17 2024, kontingen Kaltim berhasil mengumpulkan 7 emas, 13 perak, dan 18 perunggu, meningkat ke peringkat 13 nasional. Prestasi internasional dan nasional, alumni SKOI Kaltim berprestasi di tingkat SEA Games dan PON, khususnya cabang gulat, panahan, dan angkat besi. Kejuaraan nasional, meraih juara umum handball Popda 17 2020. Kepemudaan, makanan khas, pakaian adat, dan rumah adat. Kalimantan Timur terkenal dengan rumah Lamin, rumah panggung panjang suku Dayak, pakaian adat Kustim, Kutai, dan Bulang Burai King Dayak, serta kuliner khas seperti ayam cincang, nasi bekepor, dan sate payau. Kebudayaan ini mencerminkan perpaduan suku Dayak dan Kutai yang khas. Kalimantan Timur terkenal dengan kekayaan seni budaya, termasuk tari hudok, tari giring-giring, dan tari mandau yang sering ditampilkan dalam acara kebudayaan tingkat nasional. Bidang lainnya, pembangunan dan teknologi, daya saing digital. Kaltim masuk dalam 10 besar provinsi dengan daya saing digital tertinggi di Indonesia pada 2025 FDCI. Penghargaan pemuda, Kaltim aktif dalam memberikan penghargaan kepada relawan muda berprestasi tingkat provinsi. Panji keberhasilan, kabupaten atau kota di Kaltim sering meraih panji keberhasilan dalam bidang kehutanan dan pembangunan kepemudaan. Makanan khas, pakaian adat, dan rumah adat. Kalimantan Timur terkenal dengan rumah Lamin, rumah panggung panjang suku Dayak, pakaian adat Kustim, Kutai, dan Bulang Burai King Dayak, serta kuliner khas seperti ayam cincang, nasi bekepor, dan sate payau. Kebudayaan ini mencerminkan perpaduan suku Dayak dan Kutai yang khas. Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur. Perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Pemprov Kaltim, terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Inspektorat yang berfokus pada pembangunan daerah berbasis perikatan. Pimpinan tertinggi untuk periode 2025 sampai 2030 adalah Gubernur Dr. Haji Rudi Masud SEME dan Wakil Gubernur Insinyur Haji Seno Aji MSI. Perangkat ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, perkebunan, dan kualitas SDM. Sekretariat Daerah Setda Kaltim, Asisten Pemerintah dan Kesra. Asisten 1. Merumuskan kebijakan pemerintah, perbatasan dan otonomi daerah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Asisten 2. Bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam, BUMD, dan infrastruktur pembangunan. Asisten Administrasi Umum. Asisten 3. Mengelola kelembagaan, reformasi, birokrasi, dan aset. Sekretariat Daerah Setda Kaltim, Dinas dan Badan Provinsi, berdasarkan informasi terbaru 2025-2026. Kepala Bapeda Kaltim Muhaimin STMT merencanakan dan menyukseskan pembangunan strategi provinsi. Dinas Penanaman Modal DPM TSP Fahmi Prima Laksana SEMM bertugas menyusun kebijakan dan pelaksanaan penanaman modal serta perizinan.
Dinas Perkebunan. NC Ahmad Rafiddin Rizal STMSI meningkatkan ekonomi wilayah melalui pembangunan perkebunan berkelanjutan. Dinas Perhubungan Dishub. Yuda Pranoto melaksanakan urusan perhubungan dan tata kelola transportasi darat atau laut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Insinyur Rahmat Ramadan ST MM mengatur sistem pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Dinas Pemuda dan Olahraga. Dispora. Haji Muhammad Agus Hari Kesuma SEMM MSI. Dinas Sosial Andi Muhammad Ishak. Badan Penggawaian Daerah BKD. DRS Deni Sutrisno MSI.